Mikro. Perkenalkan, nama saya Vicky Syahara Wendes. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rahayu Amalia, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Perkenalkan, nama saya Vicky Syahara Wendes. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ulasan kebijakan ekonomi mikro di era pemerintahan saat ini, yaitu era Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang akan saya ambil atau saya review adalah Program Makanan Bergizi Gratis atau yang disingkat sebagai MBG. Baiklah, langsung saja saya presentasikan tugas saya. Apa itu MBG? MBG atau singkatan dari Makan Bergizi Gratis. Program ini merupakan kebijakan unggulan Presiden Prabowo yang mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2025 sampai saat ini. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau human capital, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat paling dasar, yaitu desa dan kecamatan. MBG ini didistribusikan yang bisa kita lihat seperti untuk anak sekolahan. Tujuan dari kebijakan ini yaitu yang pertama, peningkatan kualitas SDM. Presiden ingin memperbaiki asupan protein anak-anak untuk mencegah stunting dan meningkatkan kemampuan kognitif. Lalu yang kedua, penguatan ekonomi lokal. Menggerakkan ekosistem ekonomi di tingkat desa, kecamatan dengan melibatkan rantai pasok lokal. Lalu yang ketiga, pemerataan pendapatan. Mengurangi pengeluaran real rumah tangga berpendapatan rendah untuk kebutuhan pangan. Contohnya, analisis dampak ekonomi mikro. Yang pertama, ada dampak positif. Adanya peningkatan pendapatan real konsumen. Dengan adanya makan gratis, beban pengeluaran rumah tangga untuk pangan berkurang. Hal ini meningkatkan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan untuk kebutuhan ekonomi yang lainnya. Lalu ada insentif bagi produsen lokal. Petani dan peternakan lokal mendapatkan kepastian harga dan pasar. Hal ini memotivasi mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi teknologi. Lalu ada pertumbuhan UMKM. Unit pelayanan makan siang akan menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha catering skala kecil dan menengah. Lalu yang kedua dampaknya yaitu dampak terhadap mekanisme pasar. Pergeseran kurva permintaan. Terjadi peningkatan permintaan agregat terhadap komoditas protein seperti telur, ayam, atau susu secara masif di pasar lokal. Dan ada skala ekonomi. UMKM yang terlibat dapat mencapai efisiensi biaya karena memproduksi dalam jumlah besar atau massal untuk kebutuhan program yang setiap harinya. Lalu ada dampak yang ketiga, potensi dampak negatif atau risiko mikro. Market distortion atau distorsi pasar. Jika patokannya atau supply lokal tidak siap, lonjakan permintaan pemerintah bisa menyebabkan kelangkaan barang bagi konsumen umum yang berujung pada kenaikan harga atau inflasi mikro. Lalu ada efek substitusi. Risiko munculnya ketergantungan produsen hanya pada satu pembeli besar atau pemerintah, sehingga mereka kehilangan daya saing di pasar komersial biasa. Tantangan ekonomi mikro. Kesiapan stok atau supply side. Risiko kenaikan harga pangan di pasar umum jika produksi lokal tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan. Lalu ada efisiensi distribusi. Masalah logistik di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang dapat meningkat biaya marginal produksi. Lalu ada integritas rantai pasok. Memastikan tidak ada praktik asimetri informasi atau permainan harga oleh tengkulak dalam penyedia bahan baku. Maksud dari tengkulak seperti penjual besarnya. Lalu ada kualitas output.
standarisasi gizi, dan kebersihan yang harus dijaga oleh setiap unit penyedia atau UMKM. Baiklah, sekian presentasi saya tentang kebijakan ekonomi mikro yang dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.